Ratusan hektar lahan persawahan di kota Sungai Penuh rusak akibat genangan luapan air Sungai Batang Merau. Brigade Pangan Sejahtera Bersama targetkan mampu garap lahan persawahan seluas 50 hektar setiap tahun. Supir truk keluhkan pembatasan pengisian solar di kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 11 Oktober 2025. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga dan saya Miki Sarjono, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, ratusan hektar lahan persawahan warga di kota Sungai Penuh mengalami kerusakan akibat genangan luapan air Sungai Batang Merau. Kondisi ini telah terjadi sejak puluhan tahun lalu dan belum mendapat penanganan maksimal. Ratusan hektar lahan persawahan di Desa Tanjung, Kota Sungai Penuh terendam genangan air dari luapan Sungai Batang Merau. Luapan ini menyebabkan penurunan produktivitas padi dan merugikan petani setempat. Salah seorang petani, Zulkiar, mengatakan genangan air sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan debit air Sungai Batang Merau, serta tidak adanya saluran irigasi yang memadai di area persawahan warga. Karena tingginya genangan air, para petani terpaksa menggunakan perahu untuk mengecek kondisi sawah mereka. Saat musim panen tiba, mereka juga harus menggunakan terpal atau alat bantu lainnya untuk mengangkut hasil panen. Lebih kurang 200 hektar. Karena air kan nggak bisa aku digarap lagi. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, mengatakan pihaknya akan mendorong percepatan pelaksanaan program normalisasi sungai di sekitar Desa Tanjung. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi genangan air yang merendam sawah warga, sehingga para petani dapat kembali menggarap lahan dan meningkatkan produksi padi secara optimal. Hal tersebut juga sudah diupayakan oleh Pemkot dalam penanganan masih tergenangnya air dan melalui normalisasi sudah dilakukan oleh Pemkot melalui provinsi untuk 73 balai, gitu kan. Hasilnya sekarang masyarakat sudah bisa menanam padi, sudah kembali menanam padi yang sudah lama tidak diaktifkan kurang lebih selama 25 sampai 30 tahun. Hari ini sudah dilakukan dan mudah-mudahan hasil panennya tidak tergenang lagi. Sebagian petani saat ini terpaksa mencari penghasilan tambahan dengan beternak atau mencari ikan di sungai. Untuk itu, normalisasi Sungai Batang Merau diharapkan dapat segera dilaksanakan agar lahan sawah warga kembali produktif seperti semula. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG Provinsi Jambi memprediksi dalam 1 pekan ke depan, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Berdasarkan rilis resmi dari BMKG Provinsi Jambi, hujan ringan hingga sedang diperkirakan akan terjadi di sejumlah daerah pada siang, sore, hingga malam hari. Cuaca ini dipengaruhi oleh aktivitas awan konvektif dan perubahan angin monsun yang mulai masuk ke wilayah Jambi. Saat ini Provinsi Jambi tengah memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang dapat terjadi secara mendadak. Kondisi cuaca basah ini juga berdampak pada meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, serta genangan air di sejumlah wilayah rawan.
BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi terkini melalui saluran resmi BMKG serta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat hujan lebat terjadi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, naik turunnya harga cabai merah di pasar tradisional Atas Rawamangun menyebabkan komoditas ini sering menjadi penyumbang angka inflasi. Kenaikan terjadi akibat faktor distribusi serta kondisi cuaca. Harga cabai merah di tingkat produsen hingga konsumen sepanjang tahun 2025 mengalami fluktuasi. Di awal tahun harga cabai cenderung turun akibat pasokan melimpah pasca panen. Namun dalam 2 bulan terakhir tren kenaikan harga terus terjadi. Saat ini harga cabai merah di pasar Atas Rawamangun dijual sekitar Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit mengalami penurunan cukup tajam di angka Rp28.000 per kilogram. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Rawamangun Imron mengatakan, faktor rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien menjadi salah satu penyebab utama naik turunnya harga cabai merah di pasaran. Rantai distribusi yang panjang membuat biaya logistik semakin tinggi dan mendorong margin keuntungan di tiap tingkat pedagang. Selain itu, kondisi cuaca dan iklim serta permintaan yang tinggi pada periode tertentu juga menjadi faktor penentu fluktuasi harga. Terkadang terjadi kelangkaan pasokan, namun pada waktu lain justru surplus yang berdampak langsung pada stabilitas harga. Yang mempengaruhi harga itu terkait dengan transportasi. Semakin jauh posisi titik distribusinya, maka biaya transportasi semakin tinggi. Kalau cabai ini kan musiman. Ketika lagi peralihan musim atau lagi musim hujan seperti ini, memang produksinya turun karena cabai kita impor dari daerah lain. Kenaikan harga cabai sudah menjadi fenomena rutin yang sering terjadi setiap tahun. Fluktuasi harga cabai merah yang tajam tidak hanya mempengaruhi konsumen rumah tangga, namun juga pelaku usaha kuliner dan industri makanan. Kondisi ini disebabkan kombinasi faktor produksi, distribusi, dan pasar yang saling berkaitan. Bahkan dalam periode tertentu, harga cabai dapat melonjak hingga beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Kerinci menjadi perhatian Komisi 12 DPR RI. Wilayah yang kaya akan potensi alam tersebut dinilai perlu dikembangkan melalui investasi yang ramah lingkungan dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jambi mendorong pemerintah dan investor untuk mengembangkan investasi ramah lingkungan di Kabupaten Kerinci yang menyimpan potensi besar di bidang pertanian, pariwisata, dan energi terbarukan. Setiap investasi harus memberikan manfaat langsung bagi warga lokal. Petani, pelaku UMKM, dan komunitas wisata harus dilibatkan dalam setiap proyek agar nilai ekonomi dapat dirasakan secara merata. Komisi 12 juga mendorong hilirisasi produk pertanian seperti kulit manis yang selama ini menjadi komoditas unggulan Kerinci untuk diolah di dalam daerah sebelum dipasarkan keluar. Komisi 12 DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan pemerintah daerah terhadap investor. Pengelolaan potensi panas bumi dan tenaga air harus mematuhi standar lingkungan serta tidak merugikan masyarakat sekitar. Dengan hilirisasi nanti, kayu manis mungkin menjadi sebagai konsentrat minyak atau bentuk powder atau bentuk yang lain, kemudian kopi sudah dalam bentuk saset dan lain sebagainya. Maka ada petani, kemudian ada tradernya, pedagangnya, nanti ada pengolahnya, itu mendapatkan nilai manfaat 100% nantinya. Nah, kita harapkan ke depan seperti itu karena kebetulan Komisi 12 juga membawahi bidang investasi. Upaya mendorong investasi hijau diharapkan tidak hanya menarik modal, namun juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Program makan bergizi gratis memberikan manfaat besar bagi siswa-siswi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Dari 6 menu unit usaha gerai Koperasi Merah Putih Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, fokus di 3 gerai unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi berbasis masyarakat. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan guna memperkuat ketahanan pangan di tingkat nasional. Koperasi Merah Putih menyediakan berbagai jenis unit usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, seperti gerai sembako, gerai apotik atau klinik murah, serta koperasi unit simpan pinjam dan gudang logistik. Keberadaan Koperasi Merah Putih juga membuka kesempatan kerja dengan menawarkan layanan untuk kebutuhan dasar dengan harga yang lebih terjangkau. Lurah Sarolangun Kembang Arifin Siregar mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah bersama pengurus Koperasi Merah Putih di lingkungan Kelurahan Sarolangun Kembang, diputuskan untuk fokus di 3 gerai unit usaha yang sudah ditetapkan sesuai dengan menu kebutuhan serta kondisi wilayah setempat. 3 gerai yang menjadi prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pihaknya juga telah melakukan survei lokasi untuk pembentukan gerai yang tepat sasaran. Untuk perkembangan Koperasi Merah Putih, gerai-gerai yang harus dilakukan, kami dari Kelurahan Sarolangun Kembang berfokus di 6 gerai. Yang pertama itu, dan fokusnya itu ada 3. Yang pertama itu di pembibitan sawit, yang kedua itu di apotik kelurahan, yang ketiga itu di sembako, gerai sembako. Kelurahan Sarolangun Kembang juga membuka partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memberdayakan Koperasi Merah Putih. Melalui Koperasi Merah Putih diharapkan stabilitas perekonomian dapat terjaga dengan pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, program makan bergizi gratis terbukti memberikan manfaat yang besar bagi siswa-siswi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tak hanya memenuhi kebutuhan gizi harian, program ini membantu siswa menabung hingga mencapai jumlah jutaan rupiah. Sejak hampir 3 bulan berjalan, program makan bergizi gratis di SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur disambut antusias oleh para siswa. Setiap hari siswa tampak bersemangat mengikuti pelajaran setelah menikmati sajian makan bergizi yang disediakan pemerintah. Menu yang dihidangkan terdiri dari makanan pokok, sayur, lauk, buah, dan susu UHT, sehingga kebutuhan gizi siswa lebih terpenuhi dan terjaga. Siswi kelas 9 Fika Humairah mengaku girang dengan program MBG. Menurutnya, makanan yang disajikan tak hanya higienis, namun juga membantunya berhemat. Berkat program ini, uang jajannya dapat ditabung hingga mencapai 1 juta rupiah lebih. Terima kasih untuk Bapak Presiden, berkat MBG yang diberikan, anak-anak sekolah menjadi senang dan banyak uang yang bisa kami tabung. Terkait isu keamanan makanan, Fika mengaku tidak khawatir. Menurutnya, makanan yang diberikan telah melalui proses uji coba dan pengawasan ketat sebelum dibagikan kepada siswa. Diharapkan program MBG dapat terus berlanjut dan semakin banyak sekolah yang mendapatkan manfaatnya. Cliva, TVRI Jambi melaporkan. Brigade Pangan Sejahtera Bersama menargetkan mampu menggarap lahan persawahan seluas 50 hektar setiap tahun. Langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan program swasembada pangan beras di Kabupaten Batanghari. Upaya percepatan program swasembada pangan beras menjadi fokus pemerintah daerah setempat. Melalui program ini, pemerintah mendorong para petani untuk menggarap lahan-lahan tidur serta melaksanakan 2 kali musim tanam dalam setahun. Dalam proses penggarapan lahan, peran petani milenial yang tergabung dalam Brigade Pangan Sejahtera Bersama juga menjadi harapan untuk memenuhi capaian luas tanam yang telah ditetapkan. Brigade Pangan Sejahtera Bersama pada tahun ini telah berhasil melaksanakan penanaman padi di atas lahan seluas 5 hektar. Sekretaris Brigade Pangan Sejahtera Bersama, Melisa, mengatakan pihaknya menargetkan luas penanaman padi di tahun berikutnya mencapai 50 hektar.
Untuk merealisasikan target tersebut, Brigade Pangan akan bekerja sama dengan masyarakat pemilik lahan yang belum tergarap agar dapat dimanfaatkan sebagai areal penanaman padi. Jadi kalau untuk tahun ini mungkin kita akan ada peningkatan IP, dan peningkatan IP ini jelas pasti akan meningkatkan produktivitas dari padi kita sendiri. Untuk kedepannya mungkin kita akan lebih banyak menggarap lahan-lahan petani yang yang tidak digarap, itu sekitar 50 hektar. Saat ini Brigade Pangan masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya terbatasnya dana untuk pengadaan benih, pupuk, serta alat mesin pertanian, yang seringkali menghambat kecepatan proses penanaman. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terus aktif mengembangkan usaha perikanan ikan air tawar. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, namun juga menjadi bagian dari program ketahanan pangan desa. Pemerintah Desa Muntialo bersama Badan Usaha Milik Desa BUMDes Bina Lestari terus mendorong program ketahanan pangan melalui berbagai unit usaha. Salah satunya dengan mengembangkan budidaya ikan air tawar seperti ikan nila, patin, dan lele. Budidaya ini memanfaatkan kolam dan danau yang sebelumnya belum termanfaatkan secara optimal. Tukirin, pengurus kelompok pembudidaya ikan Kopdakan Harapan Baru Desa Muntialo, mengatakan, program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan warga. Menurutnya, budidaya ikan air tawar relatif mudah dikelola, serta memiliki permintaan pasar yang stabil, khususnya di wilayah Kecamatan Betara. Kelompok Kopdakan Harapan Baru saat ini telah berhasil membudidayakan sekitar 6.000 ikan di dalam keramba bantuan pemerintah desa, dan sebanyak 1.500 ikan jenis patin hasil swadaya anggota. Bahkan bersama BUMDes Bina Lestari, saat ini mereka tengah mengembangkan budidaya ikan nila sebanyak 20.000 ekor. Ini kan program ketahanan pangan, Bang. Jadi kita ketahanan pangan itu kita budidayakan ke ikan. Jadi ini sudah beberapa ikan yang sudah terkumpul, ini mungkin sekitar 20 ribuan untuk yang pertama kalinya kan. Jadi untuk selanjutnya nanti kita atur balik teknisnya kayak mana nanti. Harapannya ke depan seperti itu dengan harapannya ya mudahan kita pertama ya berhasil, bisa untuk pertama untuk bisa untuk mengasup ke tenaga kerja, bisa bekerja. Yang kedua ya hasil yang kita utamakan lah. Yang penting ini berjalan dengan lancar gitu aja. Budidaya ikan nila dilakukan di areal danau dan kolam yang selama ini belum dimanfaatkan dengan menggunakan keramba ukuran 4 x 10 meter. Program ini tak hanya memberikan dampak ekonomi, namun juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi warga desa, serta mendorong terwujudnya desa yang mandiri dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan masih kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 3 rumah warga di Desa Penduk Hilir, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci terbakar. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam Jambi hari ini. Saudara, kebakaran hebat melanda Desa Pendung Hilir, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. 3 unit rumah warga hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 3 unit rumah milik warga di Desa Pendung Hilir, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci hangus terbakar. Api yang diduga berasal dari salah satu rumah dengan cepat menyebar ke bangunan di sekitarnya dan menyebabkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Sejumlah barang berharga dan perlengkapan rumah tangga tidak dapat diselamatkan. 1 unit sepeda motor juga ikut terbakar di dalam rumah. Peristiwa ini terjadi saat sebagian besar warga sedang melaksanakan ibadah salat Jumat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan 40 personel diturunkan ke lokasi setelah menerima laporan dari warga. Dalam kurun waktu selama 30 menit, petugas berhasil menguasai dan memadamkan api. Namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Jam 12.35 laporan dari masyarakat, langsung kami dari Damkar Kabupaten Kerinci untuk memerintahkan armada damkar, di mana armada damkar yang turun pada hari ini pos Bukit Tengah, Sulak, pos Semurup, pos Depati 7, pos Kecamatan Layang Timur. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, Denti, mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan dan memberikan bantuan darurat kepada para korban kebakaran. Sekarang kebutuhan mendesak yang rusak ringan itu terpal. Kalau yang rusak berat, rusak ringan itu kita bantu dengan selimut, kasur, kitwear, family kit, sembako, terpal. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran dan memastikan kondisi instalasi listrik dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto mendukung percepatan realisasi sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dewan minta Pemkab Sarolangun untuk segera menyiapkan sarana dan prasarana penunjang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh reporter Septinita. Septi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Dapat kami informasikan, saudara, bahwasanya memang benar anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto mendukung percepatan realisasi pembangunan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dapat kami informasikan, saudara, realisasi pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Jambi ini baru ada di dua wilayah. Dua wilayah ini diantaranya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga di Kota Jambi. Dan untuk mempercepat sekolah rakyat di Kabupaten Sarolangun ini, saudara, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto meminta kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun agar dapat segera menyiapkan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang ini diantaranya ruang kelas belajar yang permanen dan juga layak, kemudian fasilitas sanitasi dan air bersih, kemudian perlengkapan pendidikan seperti meja, kursi, dan papan tulis, akses internet, dan perangkat teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran digital, serta tenaga pendidik dan juga tenaga administratif yang memadai. Dan selain itu juga, saudara, sebagai anggota DPR RI, Edi Purwanto ini akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap anggaran dan realisasi pembangunan fisik. Pembangunan fisik ini tentunya akan direalisasikan segera di wilayah Kabupaten Sarolangun khususnya. Pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal anggaran sekolah rakyat dapat segera terwujud. Selain itu juga, saudara, dapat kami informasikan anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto berharap agar pembangunan permanen sekolah rakyat ini dapat segera optimal di seluruh wilayah dalam Provinsi Jambi. Dan program ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konkret dalam mengentaskan kemiskinan melalui akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan dengan dukungan semua pihak, saudara, pembangunan sekolah rakyat diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda di daerah. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Septi atas laporan Anda. Saudara, SLB Sri Sudewi Kota Jambi terus berkomitmen memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan inklusif dan pengembangan bakat siswa, sekolah ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk tumbuh dan berprestasi. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, didirikan Sekolah Luar Biasa Negeri Jambi.
Sekolah ini kemudian diberi nama SLB Negeri Profesor Dr. Sri Sudewi Mashhun Sofwan SH sebagai penghargaan terhadap tokoh perempuan asal Jambi yang merupakan guru besar hukum pertama di Indonesia dan istri dari Gubernur Jambi pertama Mashhun Sofwan. Seiring waktu, SLB Sri Sudewi terus berkembang melalui peningkatan fasilitas, kompetensi tenaga pendidik, dan prestasi siswa di berbagai bidang. SLB Sri Sudewi memiliki jenjang pendidikan mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB, hingga SMALB dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap siswa. Dalam berbagai kegiatan, sekolah ini aktif mengikuti lomba di tingkat daerah maupun nasional. Bahkan salah seorang siswa, Rizky Ramadan, berhasil mengharumkan nama Jambi di kancah internasional dengan meraih medali perak dalam ajang The 14th Talent Kuliner 2025 di Jakarta International Expo. Rizky mendapat penghargaan pada kategori fondant cake figures yang merupakan bagian dari kompetisi kolaborasi antara Association of Culinary Professionals Indonesia, World Associations of Chef Societies, and Indonesia Pastry Bakery Society. Wakil Kepala SLBN Profesor Dr. Sri Sudewi Mashhun Sofwan Supriyanto mengatakan, pihak sekolah terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus, serta mendorong pengembangan bakat sesuai potensi masing-masing siswa. Untuk proses pembelajaran di SLB Sri Sudewi Jambi, untuk kegiatan pembelajaran mulai pukul 7:30 sampai pukul 14 untuk SMA. Kemudian kita pembelajarannya dari pagi 7:30 itu sampai jam 8 itu kita pembiasan. Untuk hari Senin kita upacara. Kemudian untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita senam. Tetapi untuk di hari Jumat terakhir kita ada kegiatan keagamaan yaitu membaca Yasin bersama. Kemudian kita tampilkan anak-anak yang berpotensi untuk di bidang agama untuk ditampilkan di acara itu. Kemudian untuk pembelajaran di kelas kita SLB Profesor Dr. Sri Sudewi Mashhun Sofwan SH Jambi itu ada dibagi menjadi beberapa jurusan. Ada jurusan tunanetra, kemudian jurusan tunarungu, kemudian tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Total jumlah siswa tahun ini SLB Profesor Dr. Sri Sudewi Mashhun Sofwan SH Jambi ada 319 yang aktif. Dengan komitmen tersebut, SLB Sri Sudewi menjadi contoh sekolah luar biasa yang tidak hanya memberikan pendidikan, namun juga memberdayakan siswa untuk berprestasi, mandiri, dan mengharumkan nama Jambi di tingkat nasional hingga internasional. Alza Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya petugas sita sejumlah barang terlarang di Lapas Perempuan 2B Jambi. Selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam Jambi hari ini. Saudara, kebijakan pemerintah Kota Jambi yang melarang kendaraan roda 6 mengisi bahan bakar solar di dalam kota menuai keberatan dari kalangan sopir truk. Aturan tersebut dinilai mempersulit aktivitas distribusi material. Sejumlah sopir truk angkutan material pasir dan kerikil datangi kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi. Mereka menyampaikan keluhan terkait kebijakan pemerintah yang melarang truk roda 6 masuk kawasan kota untuk mengisi bahan bakar minyak solar di SPBU dalam kota. Para supir mengaku keberatan jika harus mengisi BBM di luar wilayah kota, seperti di kawasan Pal 10 atau Aurduri, yang dinilai terlalu jauh dari pusat kegiatan distribusi material.
Menurut mereka, kebijakan ini menambah biaya operasional serta memperpanjang waktu tempuh pengiriman. Salah seorang supir, Kurniadi Hidayat, meminta pemerintah Kota Jambi untuk meninjau ulang kebijakan tersebut, khususnya bagi pengangkut material pasir dan kerikil. Kendala aja, mungkin yang di Kota Jambi harus ngisinya ke pinggiran kota, harus ke Pal 10, harus ke Aur Duri, gitu aja. Sementara dia tinggal mungkin di wilayah yang jauh daripada SPBU. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Amran, menjelaskan, pemerintah Kota Jambi akan mengakomodir permintaan para sopir. Pihaknya akan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Wali Kota Jambi sebagai pemegang kebijakan utama. Jadi depannya mereka akan mendata dari Dinas Perhubungan, leading sektornya, nanti ada stiker khusus bahwa mereka bisa mengisi SPBU yang ada di dalam Kota Jambi maupun yang di luar. Pemerintah Kota Jambi juga akan mendata jumlah truk angkutan material yang beroperasi agar kebijakan pembatasan pengisian solar tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi dan distribusi barang di dalam Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang ke dalam lapas perempuan kelas 2B Jambi, petugas gabungan menggelar razia di seluruh blok hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas. Untuk menekan peredaran narkotika di dalam blok hunian warga binaan, pada Jumat malam, puluhan petugas lapas perempuan kelas 2B Jambi bersama aparat TNI dan Polri melakukan razia dadakan di setiap blok hunian. Selain memeriksa ruangan, petugas juga melakukan pengecekan langsung terhadap badan dan barang pribadi warga binaan. Seluruh sudut kamar, mulai dari lemari pakaian, tempat tidur, hingga kamar mandi tak luput dari pemeriksaan. Setelah 3 jam melakukan pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkoba atau obat terlarang di dalam lapas. Namun petugas masih menemukan sejumlah barang yang masuk dalam kategori larangan, seperti kaleng susu, semprot rambut, botol parfum berbahan kaca, cermin, sendok, serta barang tajam seperti pisau cukur, paku, dan penjepit kuku. Kalapas Perempuan kelas 2B Jambi, Meita Eriza, menegaskan, razia seperti ini akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Karena ini dikhawatirkan apabila pecah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ini bisa menjadi senjata tajam. Makanya dilarang oleh negara untuk masukkan barang-barang pecah belah. Barang-barang yang ditemukan telah disita petugas dan akan dilakukan penyelidikan untuk mengetahui pemiliknya. Jika kemudian terbukti masih ada warga binaan yang menyimpan barang larangan, pihak lapas akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus hukum yang menjerat terpidana seumur hidup Helen Dian Krisnawati masih terus bergulir. Upaya banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum terdakwa ke Mahkamah Agung. Pasca diajukannya upaya banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi serta kuasa hukum terdakwa Helen Dian Krisnawati, hingga saat ini, berkas perkara atas vonis seumur hidup terhadap terdakwa tersebut belum dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suwarjo, mengatakan, proses kasasi terhadap terdakwa Helen masih berjalan di Mahkamah Agung. Pihak Pengadilan Negeri Jambi masih menunggu hasil putusan resmi terkait upaya banding yang diajukan. Proses di Mahkamah Agung membutuhkan waktu sehingga putusan belum dapat diumumkan kepada publik. Proses kasasi Helen sedang dalam proses di Mahkamah Agung. Jadi berkasnya sudah diterima di Mahkamah Agung di tanggal 24 September dan sudah diregister di tanggal 6 Oktober 2025 dan sudah ditunjuk majelis hakimnya dan sampai sekarang masih menunggu putusannya nanti. Sebelumnya, terdakwa Helen Dian Krisnawati telah dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jambi, yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Jambi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman mati terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, demikianlah Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Miki Sarjono. Dan saya Anastasia Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.